Ya Bapak Ibu, hari ini kita akan berkebun tentang Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu saya mengabdikan diri, hanya kepadamu saya menyembah, hanya kepadamu saya menjadi hamba, menghambakan diri, hanya kepadamu saya bekerja, saya berbakti, apalagi itu. Hanya kepadamu, saya curahkan segala tenaga, pikiran, dan jiwa saya. Hanya untukmu. Nah, gitu tuh katanya. Bisa sebagai pekerja disebut, bisa sebagai hamba disebut, bisa sebagai budak disebut, bisa sebagai apalah, pokoknya majikannya Tuhan, Allah Ta'ala. Ya, hanya tidak ada yang lain, ya Allah, hanya kepadamu. Kenapa begitu? Ya Allah, karena saya sadar, saya diciptakan oleh Allah. Karena saya insaf, saya diurus oleh Allah. Karena saya betul-betul sangat yakin, ya, segalanya ini diberikan oleh Allah. Makanya saya mengabdikan diri pada Allah, bukan kepada yang lain. Karena engkau telah memberikan fasilitas dan nikmat yang banyak, yang tak ternilai. Saya sudah diberi modal duluan, engkaulah Tuhan yang maha berjasa. Sangat berjasa kepada diri kita, Tuhan Allah. Ya, nah jadi kalau Bapak Ibu biasanya kalau kerja di perusahaan, digaji, dikasih fasilitas, itu harus kerjanya ke perusahaan itu. Kalau ke perusahaan lain kerjanya mendolim namanya. Nah ini kita juga gitu. Nah kita udah diberikan segalanya oleh Allah. Kehidupan. Diberikan fasilitas segalanya oleh Allah. Diberikan kenikmatan yang tak ternilai. Nah kita kembali nikmat-nikmat itu kita kembalikan kepada Allah dalam bentuk kita. Pengabdian kita kepada Allah. Ya, sehingga harus mengabdikan diri kepadanya. Bila tidak melakukan itu berarti kita menzalimi diri sendiri. Tuh makanya Iyyaka na'budu, memang hanya kepada Allah kita mengabdikan diri. Kalau kepada yang lain kita menzalimi diri namanya. Apalagi kalau dalam Al-Quran disebut menghambakan diri kepada hawa nafsu. Ada yang begitu tuh. Wah, lebih parah lagi tuh. Menghambakan diri kepada setan. Waduh, lebih parah lagi tuh. Menghambakan diri kepada makhluk-makhluk. Waduh, lebih parah lagi tuh. Padahal yang menghidupkan Allah, yang memberi rezeki Allah, yang memberi nikmat tak ternilai Allah, mengabdikan dirinya kepada yang lain. Nah, ini yang disebut menzalimi diri sendiri. Nah, karena itu sekarang ini kita memantapkan diri. Kalimat Iyyaka na'budu itu sebagai tekad kita, keyakinan kita. Kita menghambakan diri kepada Allah karena kita tahu nih semua yang memberikan ini adalah Allah. Maka kita menghambakan diri kepada Allah, hanya kepada Allah. Nah ini nih dimantapkan. Nah 3T itu ditadaburi. Tadabur, dimantapkan, keyakinan ditingkatkan, dibuat rekaman, afirmasi, atau gitu tuh. Sampai ke bawah sadar kita tuh terus sampai darah daging. Nah itulah awad. Ya dilatih, ditanamkan dalam diri. Nah ini, sehingga dengan begini nanti ada rekaman jiwa itu, Iyyaka na'budu. Waktu kita baca, Iyyaka na'budu, mantap tuh. Saya ini menghambakan diri padamu ya Allah. Karena saya tahu saya diciptakan oleh Engkau ya Allah. Saya diberi nikmat oleh Engkau, maka saya nggak akan mengabdikan diri kepada selain Engkau. Ah gitu tuh. Nah ini bukan meditasi, bukan ini. Nah ini cara belajarnya kita buat teorinya, ilmunya. Nah tadi sudah tuh. Dalilnya, artinya, ya teorinya, kemudian makna-makna yang didiskusikan, makna yang dipahami Iyyaka na'budu. Nah, sampai matang kita ngerti benar Iyyaka na'budu itu.
Nah, setelah itu tanamkan dalam diri. Ya, ditanamkan dalam diri. Nah, sudah ditanamkan dalam diri, nah, membuat rekaman penjiwaan namanya. Dilatih, direkam di penjiwaan kita. Iya, karena abudu. Tanamkan dulu. Di luar sholat. Ya, di luar sholat nih. Iya, karena abudu. Mantep kan? Nah, di luar sholat. Ingat tuh, di luar sholat. Nanti waktu sholat, begitu. Iya, karena budu. Tuh berasa tuh. Iya ya. Saya menghambakan diri. Waktu sholat jadi ke bawah. Sebelumnya di luar sholat, ingat itu. Nah, kemudian merawat dan memupuk dalam praktek keseharian. Nah, di mana-mana kita hidup, aku ini hamba Allah, aku ini mengabdi kepada Allah. Dimanapun kita berada, kita merasa bahwa kita ini hamba Allah, kita ini pengabdi kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, tujuannya Allah, dan sebagainya itu. Nah, terbawa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dia terus selama hidup seperti itu. Nah, kemudian menghadapi ujian-ujian hidup, menghadapi segala macam sebagai hamba Allah. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita latihan. Ya, kita latihan. Sekali lagi ya ke Bapak Ibu, saya jelaskan. Latihan ini adalah latihan 3T, tumakninah, tafakur, tadabbur. Artinya apa? Kita menghayati makna-makna bacaan sholat dengan tumakninah. Artinya tumakninah itu tenang. Dengan mengerti yang diucapkan itu artinya tafakur. Dengan menghayati, menjiwai yang diucapkan itu tadabbur. Mau ditambahkan lagi katanya tazakur Pak Lukman, silakan. Tazakur itu kita ingat Allah. Nah, kita ingat Allah, kita sebagai hamba Allah kan ingat Allah namanya itu. Ya, nah ini. Oke, boleh silakan. Ya. Nah, sekarang bagaimana mempraktekkan itu untuk menanamkan ke dalam diri? Ya. Nah, tadi kita mulai pikiran tenang dulu. Ya, tenang. Kalau nggak bisa tarik nafas supaya cepat. Tapi kalau udah bisa nggak usah. Nah, terus diulang-ulang dengan tenang perlahan, tenang gitu. Diulang-ulang sampai mantep. Ya mantep tuh bahwa kita menghambakan diri pada Allah, kita mengabdikan diri pada Allah. Mantep tuh, mantep terus. Nah, itu dilatih. Ya, jadi itu bukan meditasi. Ingat lagi tuh, nggak ada orang meditasi cari seluruh dunia. Meditasi baca iya karena budu. Cari seluruh dunia itu nggak ada itu. Meditasi model begitu. Meditasi semuanya diam. Kalau ini memang bukan meditasi. Tadabbur namanya. Ya. Ya Bapak Ibu kita mulai tanamkan di dalam diri kita. Iya karena budu supaya kita betul-betul menghayati, betul-betul menikmati, betul-betul merasakan, sehingga kita betul-betul menghambakan diri, mengabdikan diri kepada Allah dari dalam jiwa kita. Ya, sebagaimana biasanya kita duduk dengan tenang, ya duduk dengan tenang. Kendorkan otot-otot tubuh kita. Dikendorkan otot tubuh kita, dikendorkan. Otot bahu kita kendorkan. Otot perut kita kendorkan. Sampai otot perut bagian bawah yang menjadi sumber tenaga dalam tuh. Kita kendorkan semua. Kita kendorkan, kita tenangkan pikiran kita. Pikiran kita tenangkan. Kita sadarkan diri kita. Tarik nafas perlahan-lahan.
Hembuskan perlahan-lahan. Tarik nafas perlahan-lahan. Hembuskan perlahan-lahan. Tarik nafas perlahan-lahan. Hembuskan perlahan-lahan. Sebut nama Allah dalam hati kita. Allah. Allah. Sadarkan diri kita. Tumbuhkan kesadaran kita, keinsafan kita, keyakinan kita. Bahwa Allah memahami pikiran saya, pikiran kita. Allah memahami isi hati kita. Allah memahami keadaan kita. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Ya Allah, Engkau tahu yang saya pikirkan, ya Allah. Engkau tahu yang saya rasakan, ya Allah. Engkau tahu keadaan saya, ya Allah. Engkau tahu keadaan saya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Engkau, ya Allah. Ya Allah. Allah, terus tumbuhkan kesadaran. Keyakinan kita tumbuhkan, ya Allah. Engkau tahu pikiran saya. Engkau tahu perasaan saya. Engkau tahu isi hati saya. Engkau tahu keadaan saya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Engkau, ya Allah. Allah, sadarkan diri kita. Allah tahu isi hati kita. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang memberikan hidup dan semua fasilitas kehidupan. Engkau beri kami nikmat yang banyak, ya Allah. Karena itu hanya kepadamu saya menghambakan diri. Allah. Hanya kepadamu saya menghambakan diri, ya Allah. Engkaulah Tuhan yang telah memberikan hidup dan semua fasilitas hidup, ya Allah. Nikmat yang banyak yang kami rasakan, ya Allah. Karena itu, hanya kepadamu saya menghambakan diri. Iyyaka na'budu. Hanya padamu saya mengabdikan diri. Saya menghambakan diri, ya Allah. Allah. Terus dihayati betul. Dihayati betul. Hanya padamu, ya Allah, saya mengabdikan diri. Saya menghambakan diri, ya Allah. Hanya padamu. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Hanya padamu saya mengabdikan diri, ya Allah. Allah. Terus dihayati, diulang-ulang. Ya, selesai. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tarik nafas perlahan-lahan. Alhamdulillah.
Hembuskan perlahan-lahan. Alhamdulillah. Tarik nafas perlahan-lahan. Alhamdulillah. Hembuskan perlahan-lahan. Alhamdulillah. Tarik nafas perlahan-lahan. Alhamdulillah. Hembuskan perlahan-lahan. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.